Bab 319. Dewa Makanan dan Dewi Sembilan Warna. Dalam hati memujinya, Tang San perlahan mengangkat tangan kanannya, telunjuk menunjuk ke dahi Oscar. Setetes darah biru keemasan perlahan merembes dari ujung jarinya, dan merek seagot trident di dahinya berkedip, cahaya biru keemasan menyelimuti Oscar. Membasahi kulitnya, itu untuk sementara melindunginya dari ledakan. Tetapi menyerap cincin roh harus mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan luar tidak dapat membantunya. Tang San juga tidak berencana untuk membantunya. Cahaya menyala, dan setetes cahaya biru Holden di ujung jarinya diam-diam tercetak di dahi Oscar. Hanya dengan kedipan, cahaya biru keemasan itu bergabung menjadi Oscar. Hanya satu tetes darah ini yang benar-benar tampaknya melelahkan Tang San. Itu adalah darah dewanya, mungkin hanya satu tetes, tapi itu masih sangat berharga bagi dewa. Qian Rengsui itu tidak berdarah ketika jantungnya ditusuk oleh air mata Guanyin Tang San adalah karena alasan ini, vitalitas dewa akan terluka hanya dengan hilangnya satu tetes darah. Untuk membantu Oscar, Tang San tidak mengampuni vitalitasnya sendiri, dia tidak bisa begitu saja melihat Oscar meledak, dia sangat berharap saudara ini akan kesuksesannya. Cahaya seagot mundur, dan warna kulit Oscar berangsur-angsur memudar sementara ekspresinya menjadi sangat tenang. Meskipun dia masih gemetar dan kejang, krisisnya sudah berakhir. Satu demi satu cincin roh muncul di sekelilingnya. Oscar telah mengalami uji coba level 6 hitam di Pulau Seagot, dan tidak seperti Ning Rongrong dia tidak mendapatkan kultivasi cincin roh apapun, jadi akibatnya 8 cincin roh pertamanya masih 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Cincin roh ke-9 sekarang samar-samar terbentuk, dan warnanya merah tua seperti darah menunjukkan bahwa Oscar telah berhasil. Tang San menunjukkan senyum tipis. Dengan bantuan setetes darah dewa, kekuatan para dewa diinfuskan ke dalam tubuh Oscar, menyehatkan pembuluh darah dan otot-ototnya. Dalam hal kekuatan fisik, dia tidak lagi lebih lemah dari yang lain. Itu juga hanya karena inilah cincin roh ke-9 terakhir ini berhasil diserap. Akhirnya, cincin roh ilusi itu perlahan mengembun, menggantung tertinggi di atas Oscar, fluktuasi kekuatan roh yang intens memancar dari Oscar dalam gelombang. Kehadiran cincin roh 100.000 tahun membuat atmosfer bergetar. Kabut yang ditarik Tang San di atas kepalanya jatuh dengan sempurna langsung ke Oscar, tetapi berbeda dari bagaimana Tang San pernah menggunakan teknik pernapasan untuk menyerapnya, kabut ini perlahan-lahan berasimilasi ke Oscar melalui pori-porinya yang terbuka. Kekuatan roh setelah menerobos ke tingkat judul Douluo meletus tak terkendali dari dalam dirinya, kehadiran yang melonjak membuat gelombang energi ilusi berdenyut di sekelilingnya. Dalam sejarah dunia Master Roh, jenis makanan pertama judul Douluo akhirnya muncul. Gemetar Oscar berangsur-angsur berhenti, ekspresi menyakitkan juga berangsur-angsur mereda, napasnya menenangkan. Setiap napas ditarik keluar, tubuhnya melepaskan cahaya merah muda samar. 9 cincin roh berkilauan secara bergantian, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Keberhasilan. Tang San menunjukkan senyuman, lalu melayang kembali 10 meter. Oscar perlahan membuka matanya, pupil matanya sekarang memiliki LUS dotter seperti permata yang tidak mereka miliki sebelumnya, dan kehadiran yang dia pancarkan perlahan berkurang, satu demi satu cincin roh menyatu dengan tubuhnya, berubah menjadi kehadiran yang tenang dan lembut. Dia bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Setelah mencapai judul Douluo, kekuatannya tidak hanya naik ke level lain, bahkan energinya telah berubah. Saat Tang San mengira formasi cincin roh ke-9 Oscar telah berakhir, tiba-tiba, seberkas cahaya merah muda muncul entah dari mana di langit, jatuh pada Oscar. Cahaya itu sangat cepat, dan Tang San sebagai seagot tidak memiliki kesempatan untuk menghentikannya tanpa peringatan. Cahaya merah muda langsung mengebor dahi Oscar, dan ekspresinya tampak membeku. Dia tampak tidak bergerak seperti patung. Tidak bagus. Tang San terkejut, jika ada masalah dengan kemajuan rekan-rekannya di bawah perlindungannya, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada yang lain? Dia tiba di sebelah Oscar dengan kabur, dan cahaya biru keemasan yang melonjak langsung menyelimuti dirinya, dan Tan San juga langsung meletakkan tangannya di dahi Oscar. Tapi, agen semua harapan, karena Tang San menggunakan indera ilahi untuk memeriksa Oscar, bahkan setelah beberapa saat dia tidak menemukan sesuatu yang tidak diinginkan. Sambil mengerutkan kening, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah di mana cahaya merah muda itu muncul di langit sebelumnya. Oscar sekarang sudah kembali ke akal sehatnya, matanya yang kusam sekali lagi menjadi ekspresif,
tetapi sekarang dia benar-benar dikunci oleh kekuatan seagot Tang San dan tidak dapat bergerak. Tang San menarik sebagian dari kekuatan ilahi, tetapi masih menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa Oscar, untuk menghindari kecelakaan. Tetapi pada saat yang sama ia juga melepas belenggu di Oscar. "Ao kecil, kamu baik-baik saja?" Tang San bertanya prihatin. Oscar berdiri dengan tajam, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Saya baik-baik saja, saya tidak bisa lebih baik. Little San, di antara kita bersaudara, kakak laki-laki tidak akan mengucapkan terima kasih." Tang San santai, "Oscar baik-baik saja. Baru saja seberkas cahaya merah muda muncul dari langit setelah kamu menyerap cincin roh kesembilanmu dan memasuki dahimu. Apakah kamu merasakan sesuatu?" Oscar menyeringai, menunjukkan ekspresi misterius. "Saudaraku, ini hanya hadiahku." "Hah? Apa artinya itu?" Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak menjadi seagot dia merasa seperti dia mengendalikan segalanya, tetapi apa yang terjadi barusan berada di luar kendalinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak penasaran. Oscar merendahkan suaranya. "Sama seperti aku menyerap cincin roh ke-9, cincin roh 100.000 tahun itu membuatku merasakan kekuatanku melesat, itu benar-benar luar biasa. Ini pertama kalinya saya merasakan kekuatan absolut seperti itu. Kekuatan rohku seharusnya mencapai peringkat 92, menyerap kekuatan seagotmu benar-benar efektif. Ini mungkin lebih efektif pada yang lain, lagi pula, mereka harus menyerap sedikit lebih banyak." Kemudian saya merasakan aliran hangat memasuki dahi saya, dan suara yang sangat lembut bergema di benak saya. Dia mengatakan bahwa dengan menjadi jenis makanan judul Douluo, sebelum usia 40 tahun, saya memiliki potensi untuk mewarisi keilahiannya. Saya harus mengembangkan kekuatan roh saya ke peringkat 99, untuk secara alami memulai langkah warisan selanjutnya. Tang San menatap. "Keilahian. Cahaya merah muda itu adalah dewa yang mengirimi Anda informasi." Ini, Tang San benar-benar tidak dapat memahaminya, terlepas dari bagaimana dia mewarisi seagot, Qian Rengsui mewarisi dewa malaikat, atau kakek buyutnya bekerja selama bertahun-tahun untuk mewarisi dewa Asura, semuanya didasarkan pada rasa ilahi yang tersisa di dunia, dan mereka semua memicu cobaan. Tapi sekarang cahaya merah muda itu turun atas kemauannya sendiri. Itu sedikit berbeda dari Cirque du Mastanches yang dia kenal. Tapi dari sudut pandang lain, bahwa cahaya merah muda bisa mengenai Oscar saat di bawah arlojinya menunjukkan itu memang level dewa. Melihat Tang San jauh dalam kontemplasi, Oscar tersenyum. "Little San, jangan terlalu memikirkannya. Jangan lupa bahwa kakak laki-laki mungkin adalah jenis makanan pertama judul Douluo. Hanya ini yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Selain itu, ini adalah langkah paling penting dari ujian Tuhan itu. Hanya menjadi tipe makanan judul Douluo, dan menjadi muda dan tampan, membuatnya memilih saya. Haha, sepertinya aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa juga. Bahkan jika itu mungkin memakan waktu cukup lama, setidaknya saya tidak perlu mencari keilahian." Wahahaha. Oscar tertawa bangga, kegembiraannya datang dari hati. Dia selalu menjadi yang terlemah dari 7 iblis Shrek, bahkan jika dukungan sosisnya cukup bagus, itu masih tidak sama dengan pagoda ubin kaca 9 harta karun Ningrongrong. Dalam pertempuran, meskipun dia bisa mengandalkan sosis bayangan cermin untuk menggunakan kemampuan rekan-rekannya, dalam duel nyata dia tidak bisa mengalahkan siapapun. Sekarang dia tiba-tiba mendapat perhatian dewa, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia juga tidak perlu khawatir apakah dia cocok dengan Ningrongrong lagi. "Ao kecil, dewa apa yang memanggilmu?" Tang San bertanya. Oscar menyeringai. "Sangat cocok," dia bilang dia dewa makanan. "Haha, kakak laki-laki besar ini juga punya gelar sekarang, panggil saja aku dewa makanan Douluo. Bukankah itu elegan? Bukankah itu tampan?" Iklan oleh Value Impression. Dewa makanan. Tang San tiba-tiba mengerti. Tampaknya tebakan Oscar seharusnya benar, menjadi jenis makanan pertama judul Douluo sangat mungkin adalah percobaan warisan pertama dewa makanan, dan juga yang paling penting. Jika rekan-rekannya memiliki harapan untuk mewarisi keilahian, bagaimana mungkin Tang San tidak bersemangat? Mengingat apa yang dikatakan seagot tentang kesepian, Tang San tidak bisa menahan senyum. Tampaknya bahkan jika dia menjadi dewa, dia tetap tidak akan kesepian. Alangkah baiknya jika semua rekannya seberuntung Oscar. Saat Oscar sedang bersemangat, bola kabut lain perlahan menyusut, menampakkan orang di dalamnya. Kabut ini menahan yang termuda dari 7 iblis Shrek,
musang neraka Zuzu King. Cincin roh merah yang mempesona muncul di atasnya, dia sama-sama berhasil dengan cincin roh kesembilannya, dan mengandalkan tubuh yang jauh lebih kuat daripada Oscar, dan juga kekuatan roh yang lebih kuat, cincin roh 100.000 tahun menjadi hasil terbaiknya sebagai Master Roh. Melihat Zuzu King berhasil menyerap cincin roh, Tang San dan Oscar tidak memandangnya lebih jauh, keduanya secara kebetulan berbalik untuk mempelajari langit, berharap untuk menyambut cahaya lain. Hanya saja, fakta membuktikan bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang ketika dipanggil, langit tetap sunyi, tanpa tanda-tanda cahaya muncul. Zuzu King perlahan membuka matanya, pupil hitamnya bersinar seperti mutiara hitam. Perasaan ilusi di sekelilingnya jauh lebih berbeda daripada Oscar, dan saat dia berdiri, setiap gerakan memberi orang perasaan ilusi, seolah-olah dia terdiri dari serangkaian bayangan. Ao kecil, kakak ketiga, apa yang kamu lihat? Zuzu King memandang dengan agak ingin tahu pada Tang San dan Oscar yang sedang mengamati langit, An tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, Zu King, kamu juga berhasil. Bagaimana? Peringkat kekuatan roh apa? Oscar dan Tang San kembali ke akal sehat mereka. Mereka tahu bahwa keberuntungan tidak akan datang lagi, dan Oscar mengajukan pertanyaan itu. Zuzu King tersenyum tipis. Meskipun dia yang termuda, dia memiliki karakter yang stabil, dan penjaga sedingin esnya tidak ada terhadap rekan-rekannya. Berkat kekuatan seagot saudara ketiga dan energi paus iblis laut dalam itu, saya berada di peringkat 93. Ini benar-benar seperti mencapai langit dalam satu ikatan. Saya tidak pernah berpikir saya bisa menjadi judul Douluo sebelum 30. Tang San tersenyum. Ada baiknya kamu menyerap cincin roh dengan aman. Bagaimanapun, kami Shrek Seven Devils telah diperlakukan sebagai monster selama lebih dari 1 atau 2 hari. Saya masih ingat kembali ketika kami baru saja datang ke Akademi Shrek, para guru mengatakan bahwa Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. Hanya saja, bahkan Dekan Flander mungkin tidak menyangka bahwa monster yang dia besarkan akan sangat mengerikan ini. Oscar dan Zuzu King tidak bisa menahan tawa. Tang San bertanya, Zu King, kamu sekarang telah menjadi judul Douluo juga. Kami tidak membutuhkan Spirit Hall untuk memberi kami gelar, judul apa yang akan Anda gunakan? Zuzu King berpikir, lalu berkata, judul tidak masalah, gunakan saja nama roh saya. Neraka Douluo baik-baik saja. Oscar mengerutkan bibirnya. Sangat menyeramkan. Zu King, Anda seorang gadis. Luwak Douluo akan lebih baik. Zu King tertawa terbahak-bahak. Tinggalkan saja, sosis Douluo. Tentu saja saya akan memutuskan gelar saya sendiri. Aku semua lengket, aku akan mandi dulu. Berbicara, dia berbalik dan menuju ke bawah gunung. Zu King, tunggu aku ingin mandi juga. Apa sosis Douluo? Gelar kakak laki-laki adalah Dewa Makanan, panggil aku Dewa Makanan Douluo. Oscar memanggil dengan kesal saat dia mengikuti Zuzu King. Tetapi dengan kecepatan serangan kelincahan Zuzu King judul Douluo, bagaimana dia bisa mengikutinya? Zuzu King tidak akan memberinya kesempatan untuk mengintipnya. Menjaga keduanya, Tang San tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar terlalu rakus, apa yang terjadi pada Oscar mungkin unik di seluruh dunia Master Roh, bagaimana dia bisa berharap hal yang sama untuk semua temannya. Jika itu terjadi, maka para dewa benar-benar terlalu murah. Hanya saja, bagi Ao kecil untuk berkultivasi ke peringkat 99 masih akan menjadi perjalanan yang cukup. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyerap cincin roh lagi untuk membantu meningkatkan kekuatan rohnya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pribadinya saja. Dalam hal ini, dia tidak bisa membantunya bahkan sebagai seagot. Tapi untungnya dia masih belum berusia 30 tahun, dia masih punya waktu. Dengan kekuatan tingkat judul Douluo, hidup selama beberapa abad adalah normal, dia seharusnya bisa mencapai peringkat 99. Setelah ini semua berakhir dia akan tetap tinggal bersama rekan-rekannya sebanyak mungkin, lalu apakah sampai Oscar benar-benar menerima warisan Tuhan yang baik atau yang lain menemukan keilahian, dia masih bisa mengawasi Tam. Tang San tidak akan membiarkan apa yang terjadi pada kakek buyutnya Tang Chen terjadi pada teman-temannya. Sementara Tang San sedang merenung, indera ilahi tiba-tiba berkedut, dan tatapannya segera beralih ke bola kabut. Kabut tiba-tiba naik, tiba-tiba berubah bentuk. Bola kabut yang awalnya bulat sekarang tiba-tiba terlipat dengan sendirinya, membentang lebih tinggi, perlahan-lahan mengambil bentuk lain. Itu adalah penampilan pagoda,
begitu hidup dan hidup sehingga Tang San bisa tahu kabut siapa itu tanpa menggunakan indera ilahi. Sepertinya Rongrong telah menyerap cincin roh kesembilannya juga. Pemandangan aneh terbentuk di puncak Gunung Saagot. Pagoda yang terbentuk dari kabut berangsur-angsur menjadi cerah, dan saat kabut menghilang dengan tenang, yang muncul di sana bukanlah Ning Rongrong, melainkan pagoda raksasa setinggi hampir 7 meter. 9 cahaya berwarna berkeliaran di atasnya, gemilang di bawah sinar matahari. Setiap tingkat pagoda memiliki pagar yang diukir dari batu giok, berkilau dan seperti permata menciptakan pemandangan aneh di puncak gunung. Bahkan 7 penjaga Saagot Suci Douluo menatap kusam. Tang San mengangguk pada dirinya sendiri. Pagoda Ubin. Kaca 9 harta karun Ning Rongrong akhirnya terbentuk. Kembali ketika dia memberinya ramuan abadi, pagoda ubin kaca 7 harta karun menjadi pagoda ubin kaca 9 harta karun, dan sekarang dia memiliki cincin roh ke-9 ini, pagoda ubin kaca 9 harta karun miliknya benar-benar lengkap. Benar saja, 9 cincin roh muncul berturut-turut, dan yang terakhir juga merupakan cincin roh 100.000 tahun berwarna merah. Pagoda ubin kaca 9 harta karun raksasa mulai berubah menjadi ilusi. Ning Rongrong samar-samar terlihat duduk tegak di dalam. Hanya saja, dibandingkan dengan Oscar dan Zhu Zuqing dia tampaknya tidak dalam kesulitan apapun, setidaknya tidak ada tanda-tanda keringat atau darah, khusyuk dan megah dengan senyuman di wajahnya, kecantikannya yang awalnya sudah luar biasa sekarang dengan perasaan yang agak suci. Cahaya pagoda ubin kaca 9 harta karun berangsur-angsur berkurang, bentuknya juga berangsur-angsur menyusut, kembali ke ukuran aslinya, melayang di depan Ning Rongrong. Saat Tang San akan melangkah maju dan memberi selamat kepada Ning Rongrong karena telah menyerap cincin roh ke-9-nya, tiba-tiba, guntur bergema di langit. Tang San tampak terganggu. Langit cerah. Mengapa ada guntur? Selanjutnya, seberkas cahaya 9 warna jatuh dari langit, mengenai pagoda ubin kaca 9 harta karun yang melayang di udara. Segera, pagoda ubin kaca 9 harta karun yang megah menyala, pilar cahaya yang menyilaukan melesat lurus ke atas, mengubah langit. Samar-samar, gambar raksasa melayang di udara, benar-benar jelas, menunjukkan seorang wanita mengenakan pakaian 9 warna. Tersenyum, dia memberi hormat kecil ke arah Tang San, lalu bibirnya bergerak ke arah Ning Rongrong, seolah mengatakan sesuatu. Tang San diam-diam menyeka keringat yang tidak ada dari dahinya, berpikir dalam hati, ada apa dengan hari ini? Jangan bilang kami Shrek Seven Devils adalah reinkarnasi monster, dengan dewa yang jatuh atas kemauan mereka sendiri. Tanpa pertanyaan, gambar di langit berasal dari pengertian ilahi keilahian. Meskipun tidak terasa sekuat Saagot, dewa malaikat atau dewa asura, itu pasti keilahian. 2 dewa datang memanggil dalam 1 hari untuk menyerahkan warisan mereka, jika orang lain mempelajarinya, itu dapat menyebabkan kegemparan di dunia guru roh. Dia bertanya-tanya seberapa luas Oscar akan tersenyum saat mencuci sekarang. Bahkan jika dia menjadi dewa, Rongrong masih bisa bersamanya. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Wu, diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli bagaimana dia harus melakukannya, dia akan menemukan Xiao Wu keilahian untuk diwarisi juga. Ketika dia pergi ke dunia ilahi, dia bisa membawanya juga. Angin bertiup, dan Dewi dalam 9 warna memudar. Pagoda ubin kaca 9 harta karun di depan Ning Rongrong juga mendarat di tangannya. Agak bingung, dia membuka matanya. Melihat Tang San duduk tidak jauh di depannya, dia buru-buru melompat. Kakak ketiga, barusan yang disebut Dewi 9 warna menyuruhku untuk mewarisi keilahiannya atau apapun. Saya hanya perlu menunggu sampai saya mencapai peringkat 99 untuk memajukan uji coba. Apakah ini nyata? Di Shrek Seven Devils, yang paling dicintai Ning Rongrong adalah Oscar, tetapi yang paling dia percayai adalah saudara ketiganya. Jika dia punya pertanyaan, dia tentu saja akan menemukannya terlebih dahulu. Tang San menyeringai. Selamat, Rongrong. Itu harus nyata. Anda harus bekerja keras. Di peringkat 99, dengan saudara ketiga yang mengawasimu, kamu pasti bisa melewati ujian Dewi 9 warna. Ning Rongrong berkedip, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berbicara dengan suara rendah. Tidak perlu, aku tidak ingin mewarisi keilahian apapun. Tang San menatap kosong. Rongrong, kenapa? Tahukah Anda berapa banyak judul Douluo yang menghabiskan hidup mereka mencari keilahian tanpa mendapatkan apa-apa? Bahkan kakek buyut saya pun sama, bahkan sebagai kekuatan puncak. Sekarang keilahian itu datang memanggil, mengapa?
Ning Rongrong tiba-tiba menjadi waspada, melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tempat Oscar duduk sudah kosong. Melihat sekeliling lagi, dia tidak menemukan jejak Oscar, dan buru-buru bertanya. Kakak ketiga, Oscar. Tang San tersenyum. Ao kecil sudah menyerap cincin roh dan pergi mandi. Dia akan kembali sebentar lagi. Mengapa? Apakah kamu ini khawatir ketika dia keluar dari pandanganmu? Nain Rongrong sepertinya menghela nafas lega, berjalan ke arah Tang San dan berbisik di telinganya. Kakak ketiga, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Tang San agak terkejut. Apa? Rongrong. Kenapa begitu aneh? Ning Rongrong berbisik. Kakak ketiga, jangan beritahu Oscar tentang keilahian yang akan datang sekarang. Meski tampak bubar, sebenarnya ia sangat bangga. Itu sama ketika dia merayuku, dan sekarang kita akhirnya bersama. Jika dia tahu aku dipilih oleh keilahian, dia mungkin mulai merasa rendah diri lagi. Saya tidak ingin 5 tahun itu terjadi lagi. Jadi, kamu benar-benar tidak bisa memberitahunya. Tang San sekarang mengerti apa yang dimaksud Ning Rongrong, dan menatapnya dengan tidak cukup tersenyum. Dengan kata lain, kamu menyerah untuk mewarisi keilahian ini, apakah demi Ao kecil? Wajah Ning Rongrong sangat panas di bawah tatapan Tang San, dan dengan lembut mengangguk. Tang San mengusap kepala Ning Rongrong, mendesah pelan. Rongrong, kamu benar-benar sudah dewasa. Sekarang memikirkan kembali kesombongan wanita kecil yang hebat itu ketika kami pertama kali bertemu, saya masih merasa itu tidak terbayangkan. Tidak heran bahkan Dewi Sembilan Warna datang untukmu. Namun, Anda yakin tidak akan menerima warisannya di masa depan. Ning Rongrong dengan keras kepala mengangguk. Jika saya tidak bisa bersama kekasih saya, lalu apa gunanya menjadi dewa? Kakak ketiga, kamu harus berjanji padaku untuk merahasiakan ini. Tang San tertawa terbahak-bahak. Kamu mengatakannya sendiri, kamu tidak bisa menyesalinya. Ao kecil, kamu mendengar Rongrong. Lakukan apa yang Anda inginkan. Ah, Ning Rongrong terkejut, berbalik, hanya melihat Oscar diam-diam melangkah keluar dari bawah gunung. Hanya saja, ekspresi di matanya sangat aneh, menatapnya dengan kusam, perlahan berjalan selangkah demi selangkah, matanya berkilauan dengan cahaya lembab. Ning Rongrong menoleh untuk melihat Tang San lagi, matanya memerah. Kakak ketiga, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda tahu betul dia akan datang, mengapa Anda tidak menghentikan saya untuk berbicara? Anda, pada saat yang sama dia dengan keras berlari menuju Oscar, mencapainya dalam beberapa langkah, mengambil inisiatif untuk jatuh ke pelukannya, memeluknya erat-erat, berbicara dengan lembut. Ao kecil, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mewarisi keilahian itu. Di masa depan aku akan selalu bersamamu, setelah perang dengan Kekaisaran Roh berakhir, aku akan menikahimu, oke? Oscar melihat ke bawah, bosan menonton Ning Rongrong di lengannya, tenggorokannya sepertinya tersedak sesuatu, tidak dapat menghasilkan sepatah kata pun. Ao kecil, jangan menakut-nakuti aku. Kekuatan bukanlah segalanya dalam hidup, selain itu, kita berdua adalah judul Douluo sekarang. Jawab aku, setelah perang selesai, nikahi aku, oke? Ning Rongrong sudah menangis, air mata mengalir di wajahnya yang menawan. Rongrong. Oscar tiba-tiba dengan keras menarik Ning Rongrong mendekat. Tentu saja saya akan melakukannya. Kamu milikku selamanya. Rongrong, kamu benar-benar baik padaku. Pada saat seperti ini, Oscar yang selalu pintar hanya bisa mengatur kata-kata belak-belakan seperti ini. Melihat mereka, Tang San penuh dengan senyuman, tatapan lembutnya beralih ke kekasihnya, berpikir, Xiao Wu, ketika saatnya tiba, kita juga akan menikah seperti mereka, oke? Ning Rongrong mendapat jawaban Oscar, lalu sangat santai, berinisiatif untuk menciumnya. Oscar tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu, dan keduanya mulai berciuman seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Ning Rongrong selalu pemalu, dan sangat jarang berhubungan intim dengan Oscar di depan orang lain, apalagi ciuman yang sama sekali tidak terkendali. Batuk-batuk. Apakah Anda berencana membuat pertunjukan publik? Suara Zuzuking yang jelas dan dingin agak olok-olok datang dari samping. Dia juga telah mencuci dan berganti pakaian sebelum kembali. Bibir berpisah, Ning Rongrong dengan malu-malu membenamkan kepalanya ke T Oscar. Ini semua salahmu, sekarang mereka menertawakan kita. Oscar tertawa terbahak-bahak. Iya,
Ya, salahkan aku, ini salahku. Tapi, Rongrong, di masa depan kamu pasti harus mengambil warisan Dewi Sembilan Warna itu. Apa? Ning Rongrong menatap Oscar, ekspresi leganya tiba-tiba menjadi khawatir lagi. Ao kecil, jangan seperti itu, aku bilang aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Oscar menyeringai. Dan karena kamu tidak akan meninggalkanku, kamu harus mewarisi keilahian Dewi Sembilan Warna. San kecil tidak punya waktu untuk memberitahumu, barusan, selangkah lebih maju darimu, aku juga punya dewa yang datang memanggil. Dia disebut Dewa Makanan. Ning Rongrong menatap Oscar dengan lesu, berkedip, lalu dia berbalik untuk melihat Tang San, yang kembali menatapnya dengan polos. Bukannya aku tidak mengatakannya, tapi kamu terlalu cemas, kamu tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Little Ao adalah master roh tipe makanan judul Douluo pertama, jadi dia disukai oleh dewa makanan di dunia ilahi. Bukankah aku baru saja bertanya apakah kamu benar-benar yakin tidak akan menerima warisan Dewi Sembilan Warna? Kalian berdua, mati saja. Ning Rongrong sekarang terbangun dengan kesadaran, tidak heran Tang San akan membiarkan Oscar mendengar apa yang dia katakan, dan bahkan memanggil Oscar keluar. Dia benar-benar berantakan. Tinju merah muda menghujani Oscar, tapi dia membiarkannya memukul, selalu tersenyum. Awalnya dia seharusnya tidak mendengar apa yang dikatakan Ning Rongrong kepada Tang San sebelumnya. Pada saat itu dia masih kembali ke atas gunung, tetapi Tang San menyampaikan kata-kata Ning Rongrong kepadanya melalui indera ilahi. Demi dia, Ning Rongrong rela menyerah untuk menjadi dewa, bagaimana mungkin Oscar tidak tersentuh. Dalam hatinya, jejak kesalahpahaman masa lalu mereka sekarang benar-benar dilenyapkan. Dia hanya memegang cinta yang tak terbatas untuk Rongrong. Rongrong, aku mencintaimu. Oscar menatap emosional pada kekasihnya yang dupa. Ning Rongrong berhenti, tidak lagi meninju, lalu dengan keras melemparkan dirinya ke T Oscar, menangis dengan keras. Zhu Zuqing berjalan ke arah Tang San sambil berbisik. Kakak ketiga, kamu benar-benar busuk. Licik melawan Rongrong seperti itu. Tang San tertawa terbahak-bahak. Ini tidak ada hubungannya denganku, ini semua ada pada Ao kecil. Jika dia memberitahu Rongrong bahwa dia juga diawasi oleh dewa makanan begitu dia muncul, dia secara alami tidak akan salah paham. Biarkan mereka berurusan dengan bisnis mereka sendiri. Zhu Zuqing tersenyum. Kami benar-benar harus memberi selamat kepada mereka, mendapatkan perhatian para dewa pada saat yang sama, ini bahkan lebih beruntung daripada Anda. Mendapatkan cobaan seagot. Tang San berkata, ini juga hasil dari usaha mereka sendiri. Apakah pagoda ubin kaca 9 harta karun Ning Rongrong atau roh tipe makanan Ao kecil, Anda tahu betapa sulitnya berkultivasi ke judul Douluo. Di seluruh benua, banyak dewa seharusnya meninggalkan jejak mereka. Sekarang setiap orang memiliki kekuatan tingkat judul Douluo, dan kita semua masih sangat muda. Setelah perang berakhir dan kita telah menghancurkan kekaisaran roh, nanti kita bisa pergi tur untuk berkultivasi, sambil mencari jejak keilahian lainnya. Saya percaya harinya akan tiba ketika kita semua Shrek Seven Devils dapat bertemu di dunia ilahi. Saat Tang San berbicara, tiba-tiba, tangisan Phoenix yang bergema-bergema, seluruh puncak gunung berubah menjadi panas terik. Kabut di sekitar Ma Hongjun langsung berubah menjadi merah, dan kemudian Phoenix api besar melonjak, berubah menjadi sinar cahaya kemasan murni di langit. Di kepala cahaya ada burung Phoenix sepanjang 10 meter dengan sayap terbuka, sama sekali 7 kepala melihat sekeliling. Energi api yang dia pancarkan mewarnai seluruh langit yang agak merah. Fatih juga berhasil. Tang Sna mengangkat kepalanya untuk melihat burung Phoenix dengan 9 kepala gembira di langit, tanpa sadar merasa sedikit lebih bahagia. Cincin roh terakhir Ma Hongjun juga berwarna merah, tidak jauh berbeda dengan api Phoenix-nya. Tetapi dari energi ledakan yang dia pancarkan, Tang San dapat mengatakan bahwa kekuatan Ma Hongjun sekarang sangat tinggi, terutama kekuatan ledakan api Phoenix bahkan mungkin sama dengan peringkat 95 guru roh. Tetapi fakta juga membuktikan bahwa keberuntungan tidak akan selalu berpihak pada Shrek Seven Devils. Ma Hongjun juga tidak mendapatkan apresiasi dari dewa manapun karena menjadi judul Douluo. Dia melebarkan sayapnya, terbang 3 lingkaran penuh di langit sebelum mendarat. Apinya berkurang di udara, dan dia berubah kembali menjadi bentuk manusia. Noda pada dirinya sudah benar-benar terbakar oleh api Phoenix panas yang membakar itu. Sebelum mendarat, Ma Hongjun mengeluarkan jubah panjang untuk menutupi dirinya,
Masih bersemangat, hampir tidak menyembunyikan kebanggaan yang dia rasakan. Wahaha, peringkat 93, Rongrong, Suking, kakak laki-laki adalah peringkat 93, luar biasa. Phoenix Douluo turun. Hahaha. Ningringrong sudah sangat tenang, dan dia dengan sedih menembak Ma Hongjun dengan tatapan tajam. Apa peringkat 93? Untungnya Anda masih seorang master roh tipe serangan kekuatan, dan memiliki roh Phoenix kelas 1 untuk boot. Bukankah Anda malu kekuatan roh Anda bahkan tidak setinggi milik saya? Saya peringkat 94. Fatih berkata dengan kesal. Jangan serang aku, oke. Anda memiliki roh tipe pendukung nomor 1 di dunia, dan fondasi Anda lebih baik dari saya juga, kekuatan roh Anda selalu lebih tinggi dari saya. Sepertinya kalian semua berhasil. Dari sini panggil aku Phoenix Douluo,